Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-temanku semua kelompok 3 kelas B. Nah, kita balik lagi untuk podcast yang ke berapa? Tiga, ketiga ya. Saking banyaknya podcast. Tapi nggak apa-apa. Ini salah satu apa ya jenis tugas yang seru karena kita bisa apa namanya sharing knowledge. Cie. Nah, jadi di sini saya mau ngajak teman-teman semua untuk sharing tentang apa sih yang kita pelajari selama 4 hari ini dari mulai hari Selasa gitu kan, tentang wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara, lalu fokus ke analisis isu kontemporernya dan beserta contohnya, lalu bagaimana algoritma kebangsaan ini bekerja, serta sempat juga di apa namanya kita membuat survei untuk apa 4 konsensus berbangsa itu ya kayak gitu. Nah, saya mau sedikit menambahkan tentang wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara. Mau sedikit merefresh lagi ya, gitu. Jadi wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara dimulai dari kita sendiri karena itu sebagai fondasi kita bernegara dan bernegara sebagai fondasi kita untuk menjadi ASN yang lebih baik lagi. Karena apa? Karena semua itu nggak akan berhenti karena berbangsa dan bernegara itu nggak akan berhenti kan nggak akan berhenti di situ aja gitu. Selalu kita ulang, harus kita ulang terus dan harus kita ulang lagi kayak gitu. Nah, kayak misalnya untuk nilai-nilai bela negara sendiri ada 5. Yang pertama ada cinta tanah air, lalu yang kedua sadar berbangsa dan bernegara, lalu yang ketiga setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat adalah berkorban untuk bangsa dan negara, lalu yang kelima kemampuan awal bela negara. Habis itu kita belajar mengenai isu kontemporer, di mana terdapat isu-isu isu-isu strategis gitu kan, kayak misalnya apa terorisme, lalu korupsi, radikalisme kayak gitu ya, lalu konflik kepentingan, proxy war, mass communication kayak gitu ya, lalu algoritma kebangsaan, tentang kita banyak membahas tentang inklusivitas, dan yang untuk hari ini kita membahas tentang apa USG. USG. Terus apa lagi ya? Mungkin teman-teman bisa bantu saya untuk merefresh lagi. Mungkin bisa dimulai dari siapa nih? Saya pilih apa gimana? Eh, aku mau bantuin Mbak. Oke, siap Mas Galang. Coba Mas Galang bantu saya untuk merefreshnya karena ya lupa-lupa ingat. Boleh Oke, Mas Galang? mungkin kalau dari saya ini ya, yang paling melekat apa yang sudah kita pelajari untuk bagi saya yang paling melekat itu mengapa wawasan kebangsaan dan bernegara itu penting untuk dipahami. Apalagi kita sebagai ASN, sebagai salah satu fungsinya sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Mungkin aku kasih 5 poin kenapa wawasan kebangsaan dan bernegara itu penting untuk dipahami. Yang pertama, bisa memperkuat rasa persatuan dan kesatuan. Terus yang kedua, membentuk identitas dan jati diri bangsa. Sebagai ketika kita bisa memahami wawasan kebangsaan dan bernegara, kita bisa lebih cinta tanah air, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, serta menghormati simbol-simbol negara. Yang ketiga, membangun kesadaran terhadap hak dan kewajiban. Dengan kita memahami wawasan kebangsaan dan negara, kita juga memahami hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang keempat, mencegah pengaruh negatif dari luar. Dengan wawasan yang cukup, jadi diri kita sebagai warga Indonesia bisa lebih baik dan bisa membentengi diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Yang kelima, menjadi bekal menghadapi tantangan masa depan. Di era globalisasi dan digitalisasi,
sekarang banyak sekali hal-hal yang dapat mempengaruhi kita, terutama dalam nasionalisme, ideologi, banyak informasi yang bisa kita serap dengan kemudahan informasi yang kita serap, kita bisa memilah dan memilih informasi apa saja yang bisa kita tampung dan kita bisa buang. Kayak gitu aja sih Kak, kalau dari saya. Oke, berarti kayak kalau untuk yang terakhir tuh ini ya, kayak bagaimana kita menghadapi apa AGHT, ancaman gangguan hambatan dan tantangan. Ya. Iya, Mbak. Nah, untuk yang lain boleh membantu terkait sharing-sharing hari ini untuk mereview, merefresh lagi otak kita terkait pembelajaran 4 hari yang lalu. Mungkin dari saya, Mbak Mega, Ya, gimana Mas Randy? kalau mungkin dari saya mungkin apa pengaruh pembelajaran ini terhadap saya. Saya kan itu awalnya swasta, terus sekarang beralih ke ASN. Ternyata yang saya tangkap itu yang berubah itu bukan cuma status kita, tapi pergeseran perspektif dan nilai. Sebagai Ah, semantan swasta kan saya itu terbiasa mengejar efisiensi, kepuasan pemilik, hasil yang dapat diukur seperti untung rugi dan pertumbuhan proyek. Namun setelah beberapa hari belajar, perspektif saya itu mulai bergeser. Kini saya itu sekarang sadar bahwa keberhasilan ASN itu diukur dari sejauh mana saya mampu memberikan pelayanan yang berkualitas, menjunjung tinggi integritas, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Dan yang paling kena di saya itu sekarang saya itu sadar ternyata bela negara itu tidak hanya dapat berbentuk fisik. Pada tingkat paling bawah, kita patuh terhadap regulasi, penolakan gratifikasi, menjaga nama baik instansi pun sudah termasuk dalam bela negara. Bahkan kita absen pun di Bravo tiap hari tidak terlambat sudah termasuk dalam bela negara. Mungkin betul cuma itu betul. dari saya dulu, Mbak. Iya. eh Kayaknya kita agak relate Mas Fendi karena saya juga dari swasta ya awalnya. Jadi, tapi apa yang Mas Fendi sharing hari ini tuh benar. Karena saya juga kayak gitu. Jadi kayak dulu nggak yang terlalu gimana nggak sih sama apa namanya sama terkait wawasan kebangsaan ini. Kok yang penting kerja 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 gitu kan. Visi apa namanya target 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 kayak gitu kan. Oh tapi ternyata berbeda. Bekerja di pemerintahan itu berbeda sama berbeda. Semuanya harus berlandaskan bagaimana kita berbangsa dan bernegara. Semuanya harus berlandaskan bagaimana kita menjadi pemersatu bangsa kita. Bagaimana kita apa ya harus memberikan pelayanan yang terbaik karena ya itu tadi karena kita adalah pelayan bangsa gitu kan. Nah, oke, yang lain mungkin ada lagi? Halo Kak, saya mungkin Halo. kasih masukan tambahan maksudnya. Oke, oke, Mbak Haya Jadi silakan. di hari ketiga kemarin itu kita kan mempelajari tentang algoritma kebangsaan ya. Dan Betul. dan seperti yang kita ketahui algoritma kebangsaan itu seperti konten media sosial maupun konten berbentuk digital lah dapat disebut seperti itu ya. Yang dia itu berisi pesan-pesan kebangsaan yang itu kita gak tampak mendoktrinisasi orang-orang gitu. Jadi dikemas secara menarik dan secara asyik gitu. Nah, apa yang kita lakukan pada selama ini, selama 4 hari ini di agenda Latsar itu menurut saya itu salah satu merupakan bagian dari algoritma kebangsaan itu sendiri. Jadi Betul. kita mengemas tugas-tugas yang sebenarnya itu kan tugas ya, tapi kita tuh menyebarkan di sosial media secara massal dan itu berisi pesan-pesan kebangsaan juga gitu kan. Jadi secara gak sadar kita tuh telah melaksanakan salah satu dari materi yang kita lakukan pada saat itu. Iya, betul banget. Karena kan beberapa contoh implementasi algoritma kebangsaan adalah menyebarkan konten positif tentang Indonesia, mempromosikan kegiatan sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila,
dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga keutuhan NKRI. Kayak misalnya Betul sekali eh, Mbak Mega. kemarin kita sempat ditugaskan untuk membuat tugas poster. Itu salah satu ya. Terus kita harus upload ke media sosial. Nah, itu salah satu contoh algoritma kebangsaan. Jadi kan bikin Betul. konten-konten yang kayak gitu sangat ya menarik dan dikemas dengan ya generasi-generasi muda kayak kita gitu kan gitu. Iya. Nah, ada lagi bahaya tambahannya atau ada yang lain? Mungkin aku mau nambahin sedikit aja Mbak. Iya. Iya, kalau menurut aku salah satu topik yang sebenarnya semua topik pembahasan kita selama 4 hari ini menarik ya Mbak ya. Cuman yang paling bikin aku sangat tertarik itu untuk terkait pembahasan isu-isu strategis kontemporer nih Mbak. Jadi kita sebagai ASN khususnya di Kementerian PU kita harus lebih aware gitu dan kita harus lebih siap siaga dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang ada di dunia ini, khususnya di Indonesia. Terus juga kemarin kita sempat ngebahas terkait what makes PU stronger gitu kan Mbak. Nah ini setelah sharing-sharing bersama teman-teman di kelompok ini, saya jadi bertambah gitu ilmu-ilmunya kira-kira apa sih langkah-langkah ke depannya yang dapat kita lakukan. Tadi juga sambil dikaitkan dengan rencana aksi bela negara. Jadi kita membuat strategi yang lebih terarah gitu Mbak ke depannya. Mungkin itu aja sih Mbak yang bisa aku tambahin. Ya, karena yang dari kemarin kalau misalnya kita agak ngebahas tugas kita yang apa, what makes PU stronger and better itu dengan kita mengambil menarik kesimpulannya apa ya kita apa namanya meningkatkan etos kerja yang lebih baik lagi gitu kan, mencintai produk dalam negeri, terus menggunakan fasilitas yang sebenar-benarnya kayak misalnya kan kemarin kok gitu kan. Itu sih, mungkin ada lagi yang mau ditambahkan teman-teman mau sharing. Mungkin dari saya, Mbak Mega. Ya, gimana Mas Freddy? Jadi saya sih lebih ke teringat dengan apa yang Mas Friendly sampaikan dan saya sepakat dengan hal itu. Saya Ya, pengalaman saya terakhir saya ikut upacara itu tahun 2011 ya. Sudah selama itu saya ikut upacara bendera. Nah, oke. banyak hal ya ada pergeseran nilai yang memang sangat terasa dan juga ada sesuatu yang begitu yang dibangunkan kembali dari dalam diri Hmm. bahwa ketika masuk di lingkungan pemerintahan, saya akhirnya sadar bahwa apa yang kita lakukan itu hari ini, hal sekecil apapun itu akan sangat langsung berdampak kepada masyarakat. Contoh kecil saja itu seperti misalnya di kita di Balai Sungai. Ketika teman-teman saya di kantor sini eh, turun untuk tugas lapangan mengecek situasi sungai, ketika sungai ini tidak dipelihara dengan baik, tidak ada perencanaannya, itu pasti akan berakibat dengan banjir, akan sangat Ya, berdampak langsung terhadap masyarakat. Nah, ini yang mulai jadi kesimpulan saya bahwa eh, wawasan kebangsaan dan kesiapsiagaan bela negara itu sebuah landasan dasar dan spirit untuk eh, kita berbangsa dan bernegara. Jadi hal sekecil apapun itu memang sangat bermanfaat dan sangat berarti untuk kemajuan bangsa ini. Kalau mengacu ke apa yang kita pelajari, ada analisis isu kontemporer yang penerapan nilainya itu langsung ke dalam realitas seperti itu. Jadi identifikasi isu-isu aktual itu yang menjadi yang akan kita concern dan waspadai sebagai ASN baru. Kita di saat ini sebenarnya pembelajaran di agenda satu ini sepertinya kita sedang dipersenjatai mengenai perisainya dan pedangnya. Nah, pedangnya itu apa? Seperti analisis isunya itu. Analisis isu ini untuk membedah realitas itu dan memetakan masalah-masalah yang ada seperti kita bisa lihat sebuah sebab akibat dari sebuah masalah yang ditimbulkan. Kemudian algoritma itu ya bagian dari senjata itu juga karena kita pakai untuk mengukur dan merefleksikan, oh ternyata strategi kita yang kita pakai itu sudah tepat atau belum. Seperti itu pemahaman saya selama belajar 4 hari ini. Jadi memang terasa sekali ada pergeseran nilai seperti yang Mas Pren sampaikan itu. Dulu kita
tindak itu cuma untuk kepentingan pribadi, kepentingan perusahaan. Sekarang kita, oh ya, akhirnya saya berguna, mungkin mungkin akan berguna apa yang saya lakukan buat negara ini. Seperti itu sih Mbak, kalau dari saya. Iya, iya betul banget Mas Freddy. Maksudnya kan kalau misalnya, tapi kalau masalah-masalah, misal Mas Freddy tadi menyinggung 2011 adalah terakhir kali mengikuti upacara. Hmm, saya jadi teringat saya juga kapan ya terakhir mengikuti upacara gitu. Tapi memang pergeseran dari yang swasta terus ke negeri memang fase sekali ya, apalagi pas sudah di sini di pemerintahan kita benar istilahnya dihajar lagi atau diajarkan kembali tentang bagaimana bela negara itu, bagaimana wawasan kebangsaan itu, dan apa saja isu kontemporer dan bagaimana tahapan untuk penyelesaian isu tersebut. Seperti misalnya hari ini kita diajarkan bagaimana untuk penyelesaian isu-isu terkait identifikasinya, yaitu ada identifikasi dan deskripsi isunya, lalu memilah atau menapis isunya, selalu mendalami analisis isu dan alternatif penyelesaiannya seperti apa. Dan ternyata untuk kemampuan yang dapat mempengaruhi identitas isu, ya identifikasi penetapan isu sendiri juga ada tiga ternyata kan, ada environmental scanning, lalu problem solving dan analytic thinking seperti itu. Nah, mungkin ada lagi yang mau sharing lagi? Mungkin dari saya pendek aja ya Mbak Mida. Boleh. Setuju sama Mas Freddy dan Mas Friendly tadi. Memang kita sebagai ASN sekarang itu sudah tidak bisa lagi, mungkin dulu kita lebih apatis gitu ya, tidak peduli, kurang peduli dengan lingkungan sekitar, kurang peduli tentang kondisi wawasan kebangsaan atau bela negara. Tapi sekarang kita sebagai ASN memang harus dituntut untuk lebih peka terhadap sekitar. Kemudian kita juga dituntut untuk apabila ada masalah, maka kita harus bisa setidaknya berkontribusi dalam penyelesaian masalah yang ada di lingkungan sekitar. Terus juga jangan lupa kita juga sekarang bebannya nambah satu nih. Kita sebagai ASN kan berarti jika dilihat masyarakat umum maka ini wajah negara gitu ya. Jadi kita memang harus menjaga postingan kita, menjaga tutur kata kita, terutama di sosial media ya. Apalagi kemarin kan baru masuk aja ada kabar yang kurang enak ya di CPNS, yang tahu-tahu aja gitu ya, bahkan udah sampai ke pejabat-pejabat gitu, sampai ke Ijen juga. Kasus-kasus seperti itu kita juga harus aware bahwa semua ketika kita sekarang itu diawasi tidak hanya oleh Tuhan tapi oleh masyarakat gitu. Jadi kita itu jadi wajahnya Kementerian PU di Indonesia ini. Itu aja sih Mbak. Ah iya, benar banget. Karena kita nggak bisa salah langkah juga, dan kita juga nggak bisa tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal, karena ya yang dilihat sebenarnya bukan kementeriannya, yang dilihat tuh sebenarnya kita, tapi yang menjadi contohnya tuh langsung gimana ya, yang dilihat tuh sebenarnya kementeriannya, tapi yang jadi contohnya tuh kita. Jadi kalau misalnya kitanya jelek, ya pasti kementeriannya udah langsung kayak dicap jelek gitu nggak sih, ya kan? Nah, terus mungkin ada lagi, hmm, mungkin udah cukup kali ya, karena ini teman-teman luar biasa sih, sudah eh, berjuang selama 4 hari. Karena isu-isunya seru, wawasan kebangsaannya kita jadi merefresh lagi, yang mungkin seharusnya tuh sudah kita tanamkan sejak kecil nggak sih, ya kan? Tentang kesiapsiagaan bela negara itu sendiri, analisis isu kontemporer yang semakin hari semakin dewasa ini semakin banyak kayak gitu kan, algoritma kebangsaan yang sebenarnya pun kemarin-kemarin tuh sudah kita lakukan kayak gitu kan. Nah, yang bisa saya simpulkan dari podcast kita hari ini adalah mengapa wawasan kebangsaan dan kesiapan bela negara itu tetap harus dijaga, ya karena untuk
memperkuat rasa persatuan dan kesatuan kita, lalu menjawab tantangan globalisasi. Itu kan kita harus memilah-milah nih mana yang positif, mana yang negatif. Dan itu dengan kayak gimana? Ya harus berpegang teguh sama wawasan kebangsaan dan kesiapan dalam diri itu sendiri. Di mana tantangannya adalah isu-isu kontemporernya itu, dan bagaimana juga caranya ya dari algoritma kebangsaan itu sendiri lalu bisa diidentifikasi masalahnya gitu. Mungkin itu saja ya teman-teman karena waktunya sudah mepet. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Terima semua. kasih. Terima kasih semua.